Tetangga saya memasang 4 unit kompresor, outdoor, AC di dinding yang mengarah langsung ke rumah saya. Saya tidak berdebat atau membuat keributan, hanya diam-diam membangun dinding dengan 10 lapis peredam suara di batas tanah. 1 bulan kemudian, dia menangis memohon kepada saya untuk membongkarnya. Sambil memegang kunci baru di tangan, saya membuka lebar pintu besi sebuah rumah 3 lantai yang terletak jauh di dalam sebuah gang lebar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ini adalah hasil dari hampir 10 tahun saya bekerja keras siang dan malam, berhemat, ditambah dengan sejumlah modal yang cukup besar dari tabungan orang tua di kampung. Rumah petak memanjang dengan luas hampir 50 meter kuadrat. Ini didesain berbentuk persegi dengan gaya modern, dindingnya dicat abu-abu terang. Mulai hari ini, saya resmi terbebas dari nasib menyewa kamar kos yang sempit, lembab, dan seringkali harga sewanya dinaikkan seenaknya oleh bapak kos. Proses pemindahan barang dari tempat tinggal lama ke rumah baru memakan waktu seharian penuh dengan tak terhitung jumlah kardus besar dan kecil. 2 tukang pindahan bekerja terus-menerus dari pagi hingga petang untuk meletakkan semua barang pada tempatnya. Meskipun keringat bercucuran dan seluruh otot terasa pegal, saya tidak merasa lelah sedikit pun. Antusiasme seorang anak muda yang, untuk pertama kalinya memiliki aset besar di ibu kota sepenuhnya mengalahkan rasa pegal di tangan dan kaki. Saya merapikan sendiri setiap barang, mulai dari TV di ruang tamu hingga buku-buku di rak kerja. Setelah semuanya selesai, saya dengan hati-hati memeriksa seluruh sistem listrik dan air, mengelap meja dapur dengan cairan pembersih, lalu memutuskan untuk mandi air panas agar rileks. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Gang yang pada siang hari bising oleh suara, kendaraan dan teriakan pedagang, kini telah tenggelam dalam kesunyian khas permukiman tua. Saya merebahkan diri di atas kasur baru di kamar tidur di lantai 2. Saya mematikan lampu, memejamkan mata, dan membayangkan kehidupan yang stabil dan damai di masa depan. Tempat di mana saya bisa fokus mengembangkan karier tanpa harus mengkhawatirkan tempat tinggal. Namun, kedamaian yang sempurna itu hanya bertahan kurang dari 15 menit. Di telinga saya mulai terdengar suara mekanis, yang sangat aneh. Awalnya hanya suara dengungan pelan, saya mengira itu adalah suara truk besar yang melaju di jalan tol dalam kota yang bergema masuk. Namun, suara itu dengan cepat membesar menjadi dengungan yang memekakkan telinga. Bersamaan dengan suara bising itu, ada getaran yang merambat langsung melalui dinding bata. Saya meletakkan tangan di dinding samping tempat tidur, dan langsung merasakan getaran yang kuat, persis seperti ada mesin diesel industri yang beroperasi, dengan kapasitas penuh tepat di sebelah telinga saya. Suara bising yang terus-menerus menghantam gendang telinga membuat saya benar-benar terjaga. Rasa rileks menguap begitu saja, digantikan oleh rasa kesal yang luar biasa. Saya terbangun, menekan sakelar lampu, mengernyitkan dahi, dan berjalan menuju jendela kaca nako kaca sisik yang berada di dinding samping. Dinding ini berbatasan dengan rumah tetangga, rumah Pak Sugeng. Di antara kedua, rumah itu terdapat celah ventilasi selebar sekitar 50 cm yang memanjang ke belakang mengikuti kedalaman tanah. Berdasarkan denah desain dan gambar situasi, GS sertifikat hak milik SHM yang saya pegang saat membeli rumah, ruang kosong ini adalah batas alami untuk ventilasi angin, drainase, dan mencegah rembesan air bagi kedua belah pihak. Pasti ada sesuatu yang tidak beres terjadi di celah ini. Saya mendorong tuas jendela nako dengan kuat untuk mencari tahu penyebabnya. Hembusan angin panas langsung menerpa wajah saya, membawa serta suara raungan mesin. Mata saya terbelalak tak percaya melihat pemandangan di depan mata. Tepat di celah sempit itu, keluarga Pak Sugeng telah menyuruh tukang memasang braket besi dan menggantung 4 unit kompresor outdoor AC ukuran besar. Yang lebih parah, untuk memberikan ruang bagi tukang memasang baut dan pipa, seluruh braket besi siku penyangga keempat kompresor ini didorong keluar cukup jauh. Lebih dari separuh volume keempat kotak besi raksasa itu telah melewati batas ruang kosong, mengarahkan kipas pembuang panas dan suara mesinnya langsung ke dinding rumah saya. Jarak dari permukaan kompresor ke bingkai jendela kamar saya tidak sampai 2 jengkal. Hembusan udara panas yang menyengat disertai kebisingan dari 4 kompresor yang beroperasi serentak menghantam langsung dinding kamar tidur saya. Saya berdiri terpaku, merasa kesal sekaligus tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Tanah di Jakarta adalah tanah sejengkal seharga emas. Batasnya sangat jelas hingga hitungan sentimeter persegi. Memasang peralatan yang menjorok ke ruang udara tanah orang lain adalah hal yang sangat tabu dalam hukum bangunan dan etika bertetangga. Namun, keluarga sebelah dengan santainya mengubah celah batas itu menjadi area teknis pribadi mereka, membuang seluruh polusi suara dan panas ke rumah saya.
Malam pertama di rumah baru saya resmi berubah menjadi bencana yang tak terduga. Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala yang sangat berat. Sepanjang malam, saya harus menutup kedua telinga dengan bantal, berguling-guling dalam berbagai posisi tetapi tetap tidak bisa memejamkan mata karena 4 mesin pompa panas di luar berlomba-lomba meraung. Berbekal prinsip tetangga adalah saudara terdekat, saya meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin karena tanah saya dulunya adalah tanah kosong, karena saya baru pindah. Mungkin keluarga sebelah sudah memasangnya sejak lama, agar praktis, dalam bertetangga, sudah wajar kita saling pengertian. Saya berpikir untuk berbicara baik-baik, menjelaskan ketidaknyamanan ini dengan sopan, pasti mereka akan mengerti dan mencari cara untuk memindahkannya. Di masyarakat yang beradab, semua orang bisa diajak berdiskusi dengan akal sehat. Saya mencuci muka agar segar, mengambil dompet dan keluar rumah, mampir ke toko buah impor di depan gang. Saya dengan hati-hati memilih dan membeli parsel buah yang sangat bagus berisi anggur Amerika, apel envy, dan jeruk Sunkist seharga 400.000. Saya menenteng parsel itu dan menekan bel gerbang rumah Pak Sugeng dengan sikap seramah mungkin. Rumah di sebelah juga berbentuk memanjang tetapi dibangun dengan gaya lama dari belasan tahun lalu, fasad depannya berlapis keramik warna gelap. Sesaat kemudian, pintu aluminium kaca terbuka, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, bertubuh gempal, perut buncit, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek tentara melangkah keluar. Dia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menyelidik yang sangat tidak menyenangkan. Saya tersenyum, ramah, menyodorkan parsel buah dengan kedua tangan. Selamat pagi, Pak. Saya Budi, pemilik baru yang membeli dan merenovasi rumah tepat di sebelah rumah. Bapak, hari ini saya resmi pindah. Ada sedikit bingkisan untuk menyapa keluarga Bapak. Semoga kedepannya kita bisa saling bantu sebagai tetangga. Pak Sugeng mengangkat alisnya yang tebal, tidak mau menjulurkan tangan untuk menerima bingkisan itu, melainkan mendongakkan dagu, dan bertanya dengan nada ketus. Oh, kamu pemilik baru rumah sebelah itu? Terus kalau kesini ada urusan apa? Langsung saja, saya lagi cuci tangan mau bikin teh tubruk di dalam. Sikap arogan dan tidak sopan dari warga lama di gang itu membuat saya sedikit tertegun. Namun, saya tetap berusaha menjaga sikap sopan untuk menyelesaikan masalah. Begini Pak, semalam saya tidur di kamar lantai 2 dan merasa dindingnya bergetar serta sangat bising. Waktu saya buka jendela, saya lihat rumah Bapak memasang 4 kompresor AC tepat di celah ventilasi, dan sepertinya braketnya melewati batas tanah saya. Udara panas dan suara mesinnya membuat saya sama sekali tidak bisa tidur. Apakah Bapak bisa mempertimbangkan untuk memindahkan kompresor-kompresor itu ke atas atau ke depan rumah? Mendengar penjelasan saya, wajah Pak Sugeng langsung berubah drastis. Dia mengibaskan tangannya dengan kasar, meninggikan suaranya dengan nada menantang. Hei anak muda, kamu baru pindah ke daerah sini, jangan berani-beraninya mengatur saya. Fasad depan rumah saya sudah ditutup rapat pakai rolling door, masa saya mau gantung AC di situ? Terus di atas itu saya pasang atap asbes, buat tanam janda bolong, mana ada tempat buat mesin. Celah itu sudah bertahun-tahun kosong, tanah kamu ya kamu bangun rumah di tanah kamu sendiri. Ruang kosong di tengah itu kan gak dipakai. Saya numpang gantung di udara, sedikit saja kok, kenapa kamu tegang amat? Anak muda kok pelit dan perhitungan banget sama tetangga. Saya berusaha menjelaskan kembali masalah hukumnya dengan tenang. Pak Sugeng, ruang udara yang dihitung tegak lurus ke atas dari batas sertifikat. Hak milik itu tetap merupakan hak milik sah rumah saya. Bapak menggantung barang, melewati batas dan membuang angin panas langsung ke jendela saya, itu sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan saya. Saya harap Bapak mau bekerja sama untuk memindahkannya. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat, Pak Sugeng sudah mendelik menatap saya dengan mata melotot. Nggak ada serobot-serobotan. Rumah saya sudah pasang di situ bertahun-tahun. Pemilik tanah yang lama nggak pernah protes. Kamu yang baru datang sudah berlagak cari gara-gara. Kalau nggak betah, jual aja rumahmu dan pindah ke tempat lain. Setelah berkata begitu, dia membalikkan badan dan membanting pintu aluminium kaca tepat di depan wajah saya, menimbulkan suara bantingan yang memekakan telinga. Parsel buah mahal di tangan saya tiba-tiba terasa konyol. Niat baik saya hancur, lebur oleh sifat tak tahu malu dan keras kepala dari seorang preman kampung yang merasa senior dan menindas warga baru. Saya berbalik dan melangkah pulang, rasa kesal tercekat di tenggorokan. Saya sadar betul satu hal bahwa segala petuah moral atau keinginan untuk hidup rukun dengan orang seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Masalah ini harus diselesaikan dengan tindakan yang lebih tegas. Setelah bentrokan dengan Pak Sugeng,
saya memutuskan untuk tidak berdebat mulut, lagi karena hanya membuang waktu, melainkan mencari campur tangan dari aparat lingkungan. Ketua RT adalah orang yang paling menguasai wilayah dan bertanggung jawab untuk menengahi perselisihan antar warga. Saya membuka ponsel, pergi ke celah itu, menyalakan lampu flash, dan merekam seluruh kondisi saat itu. Saya merekam dengan saksama mulai dari braket besi yang melewati patok batas tanah, hingga suara bising dari 4 kompresor yang sedang menyala bergemuruh. Saya juga menggunakan meteran gulung untuk mengukur jarak dari tepi dinding rumah. Saya ke tepi braket untuk mendapatkan data yang akurat. Sore harinya, dengan membawa ponsel, saya mencari rumah Pak RT yang terletak 2 gang dari rumah saya. Pak RT adalah seorang pria berusia di atas 10 tahun, bertubuh kurus, dan sudah lama pensiun. Beliau menuangkan teh manis dan mempersilakan saya duduk di sofa. Setelah mendengar saya menceritakan keseluruhan cerita dari semalam hingga percakapan tadi pagi dengan Pak Sugeng, saya memutar klip video yang baru saja saya rekam. Wajah Pak RT tampak sangat tidak enak. Beliau terus-menerus menggaruk-garuk kepalanya. Beliau menyesap tehnya lalu menghela napas panjang. Bapak mengerti kekesalan Nak Budi, tapi masalah ini sangat serba salah. Nak, Pak Sugeng itu bukan orang yang gampang diajak bicara. Saya bertanya balik, dengan nada tegas karena heran. Serba salah di bagian mana, Pak RT? Jelas-jelas Pak Sugeng melanggar batas tanah dan menyebabkan polusi suara yang parah. Bapak adalah perwakilan aparat lingkungan. Bapak tinggal merujuk pada aturan hukum yang berlaku dan memperingatkan keluarganya untuk segera membongkarnya. Kalau Bapak tidak bisa menengahi, saya akan buat laporan ke kelurahan atau polsek. Pak RT buru-buru menarik kursinya mendekat ke arah saya, menepuk-nepuk tangan. Saya merendahkan suaranya berbisik seolah takut ada yang mendengar. Kamu baru pindah jadi belum tahu sifatnya Sugeng. Dia itu tinggal di sini dari zaman daerah ini masih rawa dan sawah. Dia itu preman kampung sejati, disenggol dikit, langsung maki-maki, nggak pernah menghargai orang lain. Tahun lalu, Bu Yanti di ujung gang cuma parkir sepeda listriknya, agak nutupin gerbang rumahnya sedikit. Si Sugeng bawa golok dan mencacah jok sepeda itu sampai hancur, terus berdiri di tengah gang maki-maki dari pagi sampai malam. Babin Kamtipmas dan polisi dari Polsek turun tangan juga capek karena dia malah tiduran di jalan pura-pura jadi korban. Semua orang di gang ini malas berurusan sama dia biar hidup tenang. Nak, saya mengernyitkan dahi, sama sekali tidak setuju dengan pola pikir permisif seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan hukum diinjak-injak dan hak orang lain dilanggar hanya karena takut pada orang yang keras kepala, Pak RT. Saya membeli rumah ini secara sah, ada sertifikat hak milik yang jelas. Saya bayar PBB tepat waktu, saya berhak dilindungi. Pak RT terus melambaikan tangannya, suaranya penuh kompromi dan nasihat. Sudahlah nak, Bapak menasihati dengan tulus, kamu masih muda, masa depan masih panjang. Buat apa meladeni orang macam itu, nanti malah bikin repot diri sendiri, atau sampai terjadi tusuk-tusukan. Mereka sudah telanjur memasang AC itu, kalau sekarang disuruh bongkar dan pindah juga butuh biaya besar. Mending kamu pulang, tutup rapat jendela kacamu, beli tirai kain yang sangat tebal buat nutupin, supaya nggak bising. Malam kalau mau tidur, coba pasang musik yang tenang atau pakai earplug biar suara mesinnya ketutup. Mengalah saja nak. Sabar sedikit, demi kerukunan tetangga. Nanti keluar masuk gang juga bakal sering ketemu. Saya memegang gelas teh di tangan saya dan rasanya menjadi sangat pahit. Nasihat, Pak RT sebenarnya adalah bentuk penyerahan diri pada keburukan. Memaksa korban untuk mencari cara bersembunyi. Beliau lebih memilih membiarkan warga yang jujur dan baik hati seperti saya menderita hidup dalam kebisingan, daripada harus berkonfrontasi untuk menindak seorang preman kampung yang tidak berpendidikan. Saya menolak secara halus gelas teh itu, berdiri dan pamit pulang karena tahu, berbicara lebih banyak pun tidak akan menyelesaikan apa-apa. Melangkah di jalan gang sempit menuju rumah, saya menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Tidak akan ada organisasi atau individu manapun yang akan membela hak-hak saya melalui jalur administratif biasa. Saya dianggap sebagai pihak yang lemah, yang harus tahu cara menahan diri. Saya tiba di rumah, berdiri menatap dinding kosong saya. Gigi saya terkatup rapat, mengalah tidak pernah ada dalam kamus hidup saya. Saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri dengan cara saya sendiri. 3 hari berlalu, kehidupan saya jatuh ke kondisi terburuk yang pernah ada. Kebisingan dari 4 AC rumah Pak Sugeng, layaknya siksaan mental tanpa akhir. Jakarta mulai memasuki musim kemarau yang sangat terik. Rumah Pak Sugeng banyak penghuninya, dan mereka selalu di rumah, jadi mereka menyalakan AC hampir 24 jam sehari. Siang hari saat saya bekerja di kantor tidak masalah, tetapi begitu saya pulang dan melangkah ke kamar tidur di malam hari, pikiran saya menegang seperti sinar gitar.
Saya sudah mampir ke apotek untuk membeli penyumbat telinga silikon kualitas terbaik. Tetapi itu hanya bisa menghalangi sebagian suara yang merambat di udara. Penyumbat telinga sama sekali tidak berguna melawan getaran mekanis yang merambat langsung melalui lapisan dinding bata dan ranjang tidur saya. Tidur, saya gelisah, setiap 15 menit saya terbangun terkejut, membuat saya tidak tidur. Semalaman selama beberapa hari berturut-turut. Bangun pagi, mata saya berkantung, hitam, mental saya lesu, produktivitas kerja di kantor menurun drastis. Bos sudah memanggil saya ke ruangannya untuk mengeluh karena saya terus-menerus salah mengetik angka dalam laporan. Saya sadar jika situasi ini berlanjut, sebulan lagi, saya akan mengalami gangguan saraf, sebelum sempat memikirkan cara penyelesaian yang tuntas. Pada malam keempat, saya memutuskan untuk tidak memaksa diri tidur lagi. Saya turun ke dapur menyeduh secangkir kopi hitam, kental tanpa gula, membawa laptop dan seluruh map dokumen kepemilikan tanah ke ruang kerja di lantai 3. Di lantai 3, saya membersihkan meja, menggelar sertifikat hak milik dan denah, gambar situasi tanah yang memiliki stempel merah dari Badan Pertanahan Nasional, BPN. Menggunakan penggaris dan spidol merah, saya menghubungkan titik-titik koordinat, memastikan kembali dengan sangat presisi setiap milimeter batas tanah. Saya pada gambar, parameter teknisnya menunjukkan hal yang sangat jelas. Dinding samping rumah saya saat ini dibangun menjorok ke dalam dari batas tanah sah, tepat 25 cm. Itu berarti saya masih memiliki hak kepemilikan mutlak atas ruang sempit yang berada di antara kedua rumah tersebut. Pak Sugeng tidak hanya merampas ruang publik tetapi juga secara terang-terangan melanggar ruang udara yang merupakan kedaulatan tanah saya. Otak saya beralih dari kemarahan impulsif ke perhitungan yang dingin dan rasional. Saya tidak akan berdebat, tidak akan saling maki di luar gang, apalagi melakukan tindakan bodoh melanggar hukum seperti membawa tongkat untuk menghancurkan properti rumahnya. Menghadapi orang yang tidak berpendidikan dan keras kepala seperti Sugeng harus menggunakan kecerdasan dan ilmu sains. Saya membuka browser web di komputer, mengetik kata kunci pencarian tentang prinsip kerja dan sistem pembuangan panas dari mesin pendingin ruangan, AC. Serangkaian dokumen teknis dan diagram struktural dengan cepat muncul di layar. Saya membaca dokumen-dokumen itu dengan saksama. Struktur kompresor AC, outdoor terdiri dari blok mesin kompresor gas dan kipas pendingin berukuran besar. Prinsip operasinya mengharuskan kipas untuk dapat meniupkan udara panas dari mesin kompresor ke ruang terbuka untuk mendinginkan mesin secara terus-menerus. Jika aliran udara ini terhambat atau terblokir, udara panas bersuhu puluhan derajat Celcius akan berputar-putar dan tersedot kembali ke dalam kompresor. Ketika suhu di sekitarnya melebihi ambang batas aman, sensor thermal relay di dalam kompresor akan secara otomatis memutus aliran listrik untuk melindungi peralatan. Jika dipaksakan terus menyala dalam kondisi pendinginan yang buruk, dari hari ke hari, kompresor mesin akan mati total dan biaya penggantiannya sangat mahal. Sebuah seringai tipis muncul di wajah saya. Rencana serangan balik yang sempurna telah terbentuk jelas di kepala. Saya akan menggunakan hukum dasar fisika, termodinamika untuk menghukum arogansi tetangga saya. Dan hal terbaiknya adalah, saya akan melakukan tindakan hukuman itu tepat di atas tanah saya yang sepenuhnya sah, di mana tidak ada seorang pun yang berhak melarang saya membangun. Keesokan paginya, saya menulis surat cuti 1 hari dari kantor untuk mulai melaksanakan rencana di lapangan. Saya menelepon teman kuliah yang sekarang menjadi kontraktor bangunan, memintanya untuk segera menyediakan tim tukang batu profesional. Pada saat yang sama, saya mencari di internet nomor telepon perusahaan yang berspesialisasi dalam pembuatan dinding kedap suara untuk studio, rekaman dan klub malam. Membangun dinding yang mampu memblokir suara sepenuhnya dan tahan suhu tinggi membutuhkan teknik yang lebih kompleks daripada membangun dinding bata biasa, jadi saya membutuhkan material khusus berkualitas tinggi. Sekitar pukul 9 pagi, saya membuat janji dengan mandor tim konstruksi dan teknisi dari perusahaan material kedap suara untuk bertemu di rumah guna melakukan survei lapangan. Berdiri di depan celah sempit itu, saya menunjuk ke koordinat yang telah saya tandai dengan cat merah di lantai semen sejak semalam. Permintaan saya sangat jelas. Bapak-bapak, tolong bangunkan saya dinding yang menutup rapat seluruh celah ventilasi ini dari tanah lurus ke atas hingga melewati lantai 3. Posisi pembangunannya harus tepat di tepi batas tanah. Saya patuhi sepenuhnya garis merah dari mesin laser leveling. Sama sekali tidak boleh ada satu gumpalan semen pun yang jatuh atau sebatang besi yang menjorok melewati batas ruang rumah sebelah. Semuanya harus akurat 100% sesuai batas di SHM. Tolong ukur dengan hati-hati. Sang mandor menggaruk kepalanya, menatap ke arah 4 kompresor AC yang moncongnya menjorok mendekati batas, lalu menoleh ke arah saya sambil tersenyum penuh arti.
Kalau Mas bangun dinding tertutup rapat di sini, mesin AC rumah sebelah, mau buang panas kemana? Nyala beberapa hari di musim kemarau begini pasti, kompresornya jebol dan mati total, Mas. Saya menepisnya dengan nada tegas. Ini tanah saya berhak membangun dinding peredam bising untuk melindungi aktivitas dan kesehatan keluarga saya. Soal bagaimana mesin orang lain beroperasi, bagaimana mereka membuang panas, itu bukan tanggung jawab atau urusan saya. Kalian kerjakan saja sesuai spesifikasi gambar, ongkos kerjanya. Saya bayar lunas, tidak kurang sepeser pun. Pilih material yang paling mahal dan terbaik untuk saya. Saya langsung menyetujui metode pengerjaan yang diajukan oleh tim ahli kedap suara. Struktur dinding ini tidak sekadar bata dan semen biasa. Lapisan terluar, yang berhadapan dengan 4 kompresor AC, adalah dinding bata 10 cm yang dibangun kokoh dengan semen berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah sistem rangka, besi hollow galvanis yang menahan beban dan dilas dengan kuat. Di dalam inti, rangka besi tersebut akan dijejali dengan 10 lapis rock wool kepadatan tinggi. Ini adalah material khusus yang digunakan dalam industri, memiliki kemampuan meredam suara secara absolut dan tahan terhadap suhu lingkungan hingga ratusan derajat Celcius tanpa terbakar. Lapisan paling dalam yang berbatasan dengan dinding lama rumah, saya akan dilapisi busa akustik telur dan ditutup dengan papan kayu MDF berlapis melamin demi estetika. Saya menghitung cepat di buku catatan, total biaya untuk dinding peredam bising khusus ini mencapai hampir Rp18.000, angka yang tidak kecil bagi keuangan saya saat itu. Namun, dibandingkan dengan menyelamatkan kesehatan mental dan memberi tetangga brengsek itu pelajaran yang setimpal tentang hukum, uang ini sepenuhnya sepadan untuk diinvestasikan. Sketsa gambar diselesaikan pada pagi, itu juga titik-titik bor untuk menanam besi beton ditandai dengan jelas di dinding lama. Saat dinding ini berdiri sempurna, ia akan menjulang kokoh tepat di depan 4 kompresor AC, berjarak kurang dari 15 cm dari jaring pelindung baling-baling kipas milik Pak Sugeng. Tidak akan ada satupun hembusan angin panas yang bisa menembus lapisan dinding bata dan 10 lapis rock wool. Sebuah jebakan suhu yang sempurna telah disiapkan, tinggal menunggu keangkuhan sang tetangga untuk menekan tombol dan masuk ke dalam perangkap. Pada hari Sabtu pagi, proyek dinding peredam bising khusus saya resmi dimulai. Sejak pagi buta, truk pengangkut material sudah parkir di depan gang. Tim tukang, yang terdiri dari 5 orang dengan cepat memikul bata, semen, besi hollow, dan gulungan besar rock wool berwarna kuning pekat ke area pengumpulan. Suasana gang kecil yang biasanya tenang, kini dipenuhi suara deru mesin pengaduk semen dan lengkingan mesin pemotong besi yang memekakkan telinga. Mandor meletakkan mesin, laser leveling di sudut dinding, menyesuaikan gelembung air tepat di titik tengah. Sinar laser hijau yang tajam memancar lurus ke atas mengikuti ketinggian celah ventilasi. Sinar itu menandai batas tanah secara presisi hingga hitungan milimeter. Berdasarkan koordinat SHM, saya berdiri mengawasi secara langsung, terus-menerus, mengingatkan tukang untuk menarik benang lot, unting-unting, dengan hati-hati. Dinding bata 10 cm mulai terbentuk. Setiap batu bata diletakkan secara presisi, lapisan semennya padat dan rapi. Karena ruang celahnya hanya selebar 50 cm, para tukang harus bergantian menyelipkan tubuh ke dalam untuk bekerja. Memplester dinding bagian luar juga menuntut keahlian tinggi karena mereka harus menjangkau celah sempit untuk meratakan lapisan semen. Menjelang sore, saat lapisan dinding bata pertama sudah setinggi lantai 2, sistem rangka besi hollow mulai dilas dan disambung. Percikan api las berhamburan menerangi ruang sempit tersebut. Setelah itu, tibalah pada tahap paling krusial, menjejalkan lapisan rock wool peredam suara, lembaran-lembaran. Rock wool tebal berwarna kuning kecoklatan dipotong pas dengan setiap kotak. Rangka besi dipadatkan sedemikian rupa hingga tidak ada celah kecil pun yang tersisa. 10 lapis busa ditekan erat satu sama lain membentuk perisai suara dan suhu yang kokoh. Setiap kali tukang menumpuk batu bata sejajar dengan kompresor AC rumah Pak Sugeng, mereka harus dengan hati-hati memotong sisa semen agar tidak mengotori permukaan mesin, sekaligus memastikan jarak 15 cm sesuai dengan desain. Semakin tinggi dindingnya, udara di dalam celah ventilasi itu semakin terasa pengap karena kurangnya angin. Keempat kotak besi raksasa milik tetangga itu kini tampak seperti monster yang dikurung di depan tembok benteng kokoh yang tidak bisa ditembus. Saya berdiri menatap proyek saya yang semakin tinggi dari jam ke jam dan merasakan kepuasan aneh di dalam hati. Saya telah menyiapkan senjata pertahanan yang sah dan sekarang hanya menunggu reaksi dari seberang batas tanah. Suara bising mesin potong besi dan pengaduk semen sejak pagi telah mengganggu rumah Pak Sugeng. Awalnya, dia mungkin berpikir saya hanya melakukan perbaikan kecil di dalam rumah.
Namun, sekitar pukul 3 sore, ketika dia membuka jendela untuk melihat keluar dan mendapati dinding bata yang menjulang tepat di sebelah rumahnya, menutupi hampir seluruh pandangan kompresor AC-nya, dia langsung meledak marah. Pintu aluminium kaca rumah sebelah terbuka lebar. Pak Sugeng, yang hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada, berlari dengan beringas keluar gang. Dia menunjuk langsung ke wajah tim tukang saya yang sedang mengaduk semen, dan berteriak dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru gang. "Heh kalian, siapa yang nyuruh kalian bangun tembok nutup celah ini hah? Berhenti sekarang juga, kalau dibangun nutup begini, AC rumah saya bisa rusak, semua. Kalian mau main-main sama saya?" Sang mandor, yang sedang memegang cetok semen, berhenti dan menatap Pak Sugeng, lalu dengan tenang menjawab, "Kami ini cuma tukang yang disewa Mas Budi, yang punya rumah. Tanah beliau sampai mana? Ya, beliau suruh bangun sampai situ. Batas di sertifikat hak miliknya jelas. Kami cuma ngikutin benang lot, gak ada yang nyerobot tanah Bapak 1 senti pun. Kenapa Bapak melarang?" Wajah Pak Sugeng memerah padam, pipinya menggembung, matanya melotot, dan dia mulai memaki-maki dengan kata-kata kasar. "Panggil bosmu ke sini. Tanah-tanah, apaan? Kalau kalian nutup lubang napas AC rumah saya nggak akan tinggal. Diam, pergi semua dari sini." Saya yang sedang mengawasi dari lantai 2, mendengar keributan itu dan segera turun ke bawah, namun sengaja tidak menampakkan diri untuk berdebat mulut. Melihat tim tukang mengabaikan ancamannya dan melanjutkan pekerjaan, Pak Sugeng yang kesal langsung mengeluarkan trik kotor khas preman kampung. Dia berlari ke halaman rumahnya, menarik selang air karet panjang keluar gang, dan membuka keran air pam sebesar-besarnya. Tanpa banyak bicara, dia menyemprotkan air dengan deras, mengarahkan semprotan itu langsung ke dinding bata yang baru setengah jadi dan semennya belum kering. Tekanan air yang kuat membuat lapisan plesteran basah itu luruh terbawa air. Beberapa batu bata di bagian atas mulai goyah dan keluar dari barisannya. Belum berhenti pada perusakan itu, Pak Sugeng juga sengaja mengarahkan selang air untuk menyemprot pakaian kedua tukang yang berdiri di atas perancas steger, hingga basah kuyup demi menghambat pekerjaan. Sambil menyemprotkan air, mulutnya terus melontarkan makian dan tantangan. "Bangun nih saya kasih kalian bangun. Air rumah saya, terserah saya mau siram tanaman kek, kalau saya cuci pagar terus tembok kalian basah, ya tanggung sendiri risikonya. Saya mau lihat kalian bisa pasang berapa bata." Kedua tukang, yang basah kuyup seperti tikus kecebur got itu marah besar, melempar cetok ke tanah, dan bersiap menerjang Pak Sugeng untuk menghajarnya. Namun, saya segera berteriak dari dalam rumah untuk mencegah mereka. "Bapak-bapak, tenang, mundur ke belakang, biar saya yang urus masalah ini sesuai hukum, tidak ada yang boleh main tangan." Saya melangkah ke pintu dengan sikap yang sangat tenang, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau kemarahan, menghadapi aksi perusakan Pak Sugeng. Saya mengerti bahwa menghadapi orang tidak berpendidikan, membalas dengan teriakan dan makian hanya akan memuaskan tujuan provokasi mereka. Saya mengeluarkan ponsel dari saku celana, menyalakan mode rekam video, dengan perlahan merekam wajah Pak Sugeng yang sedang marah sambil memegang selang air. Saya menyorot genangan air di tanah dan bagian dinding bata yang semennya luruh. Setelah selesai merekam sebagai barang bukti, saya menoleh dan menginstruksikan kepada mandor, "Pak, suruh 1 orang lari ke toko bangunan di depan jalan, beli 2 lembar terpal plastik biru ukuran besar sekarang juga." Hanya dalam 10 menit, terpal plastik tiba. Saya meminta tukang untuk membentangkan terpal menutupi rapat area dari lantai 2 hingga ke tanah, melindungi sepenuhnya area kerja dari semprotan air dari luar. Bersamaan dengan itu, saya mengambil kamera CCTV Wi-Fi yang sudah saya beli sebelumnya, menancapkan kabel daya, dan memutarnya tepat di tepi dinding rumah saya. Lensa kamera saya arahkan langsung ke gerbang rumah Pak Sugeng dan area celah ventilasi. Setelah semua sistem pertahanan siap, saya berdiri bersedekap di depan pintu, menatap lurus ke wajah Pak Sugeng yang masih memegang selang air, dengan kebingungan, dan memberikan peringatan tegas dengan suara lantang agar tetangga sekitar juga bisa mendengar. "Pak Sugeng, dengar baik-baik. Terpal sudah dipasang, kamera CCTV sudah saya nyalakan untuk merekam 24 jam non-stop lengkap dengan suara. Mulai detik ini, kalau Bapak menyemprotkan air dan merusak 1 batu bata saya atau menusuk rusak 1 busa saya akan langsung bawa video ini ke Polsek untuk melaporkan Bapak atas pasal perusakan barang milik orang lain. Nilai dinding ini 18 juta, sudah cukup untuk menjebloskan Bapak ke penjara. Kalau Bapak mau coba, silakan semprot lagi." Mendengar kata polisi, dan melihat kamera CCTV hitam yang berkedip merah mengarah padanya, sikap agresif Pak Sugeng langsung ciut. Dia benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa saya bukan pemuda yang mudah ditindas,
saya bicara dengan bukti dan mengerti hukum. Dengan perasaan kesal, Pak Sugeng melempar selang air ke tanah, mengusap keringat di dahinya, dan melangkah mundur ke dalam rumah. Sebelum menurunkan rolling door, dia tidak lupa mencibir dan melontarkan kalimat terakhir untuk menyelamatkan gengsinya. Bangun aja sana. Tembok bata kecil gitu, nggak bakal bisa nahan 4 AC rumah saya, dasar bocah ingusan. Saya tersenyum sinis, menoleh ke dalam rumah dan memberi isyarat kepada tukang untuk terus mengaduk semen. Di bawah perlindungan terpal yang aman, proyek itu selesai dengan tenang selama 2 hari akhir pekan, tanpa ada gangguan lagi. Dinding mematikan itu selesai dibangun, sepenuhnya memblokir dan menyegel area di depan keempat kompresor AC. Malam itu, saat saya masuk ke kamar tidur, kebisingan yang selalu mengganggu telah diredam 100% berkat 10 lapis rokul. Kamar saya kembali pada kesunyian yang absolut. Saya tersenyum puas, merebahkan diri dengan merentangkan tangan di atas kasur yang empuk, memejamkan mata dan tertidur pulas. Saya dengan sabar menunggu puncak gelombang panas musim kemarau tiba. Permainan baru saja dimulai. Dinding peredam suara saya berdiri kokoh melewati hujan deras di akhir bulan Mei. Waktu berlalu, Pak Sugeng tampak bangga karena melihat keempat unit AC, rumahnya masih beroperasi normal pada hari-hari dengan cuaca sejuk. Setiap kali melihat saya menuntun motor keluar gang untuk bekerja, dia melemparkan pandangan, meremehkan, diam-diam mengejek pemuda yang membuang uang belasan juta hanya untuk membangun dinding yang tidak berguna. Saya sepenuhnya mengabaikan sikap itu dan hanya memutar gas motor lalu pergi. Saya sangat tahu bahwa hukum fisika, termodinamika tidak pernah berbohong. Sistem pembuangan panas hanya akan benar-benar diuji ketika suhu lingkungan mencapai titik ekstrem. Awal bulan Juni, puncak musim kemarau panjang pertama kali melanda seluruh penjuru Jakarta. Ibu kota langsung berubah menjadi tungku raksasa. Suhu yang terukur di luar ruangan mencapai hampir 38 grad Celcius. Tetapi suhu yang dirasakan akibat radiasi dari jalan aspal pasti melebihi 40,45 grad Celcius. Sinar matahari menyengat lurus dari pagi hingga sore hari. Daun-daun pohon di pinggir jalan layu dan menunduk. Warga yang mengendarai motor di jalanan membungkus tubuh mereka rapat-rapat dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan jaket tebal pelindung matahari. Gang rumah saya yang biasanya ramai orang lewat dan mengobrol, kini sepi senyap. Semua orang buru-buru masuk ke rumah, menutup rapat semua pintu dan jendela untuk bersembunyi dari udara panas yang menyelimuti segala penjuru. Rumah baru saya, berkat dinding penahan panas yang tebal dan desain ruang yang masuk akal, tetap mempertahankan suhu yang cukup sejuk di dalam. Saya hanya perlu menyalakan kipas angin gantung di ruang tamu dengan kecepatan terendah, sudah cukup untuk menikmati malam yang nyaman. Berbanding terbalik dengan kenyamanan itu, rumah petak gaya lama milik Pak Sugeng di sebelah sedang mengalami siksaan. Rumah itu dibangun lebih dari belasan tahun lalu, dindingnya hanya 10 cm, dan insulasi, dan menyerap seluruh radiasi matahari yang menyinari dinding baratnya sepanjang sore. Malam harinya, seluruh balok bata itu mulai memancarkan panas kembali ke ruang tamu di dalam. Seluruh keluarga Pak Sugeng yang berjumlah 6 orang termasuk dia dan istrinya, anak laki-laki dan menantunya, serta 2 cucu kecil terpaksa masuk semua ke dalam rumah untuk menghindari panas. Pukul 8 malam, makan malam keluarga selesai. Udara panas yang terperangkap dalam ruangan sempit membuat keringat semua orang mengucur deras seperti mandi. Tak sanggup menahan pengap, Pak Sugeng berkeliling dari kamar ke kamar memegang remote dan menekan tombol untuk menyalakan keempat unit AC secara serentak agar udara cepat dingin. Dia menyetel suhu di remote langsung ke 18 grad Celcius dan menyalakan mode kipas angin maksimal. Kombinasi 4 blok mesin berkapasitas besar mulai beroperasi. Suara kompresor di celah ventilasi luar mulai berderit berat, bersiap menghadapi bencana teknis yang tak bisa dihindari. Gelombang panas yang ekstrem di Jakarta adalah katalisator paling sempurna untuk mengaktifkan jebakan yang telah saya susun dengan susah payah. Hembusan udara panas raksasa bersuhu hingga lebih dari 50 derajat Celcius mulai disemburkan secara terus-menerus dari baling-baling keempat kompresor. Dalam kondisi ruang terbuka yang normal, aliran udara ini akan dengan cepat menyebar ke udara, memberi ruang bagi udara yang lebih sejuk untuk masuk dan mendinginkan mesin. Namun, saat ini, jarak dari permukaan jaring kipas ke dinding 10 lapis rokul rumah saya hanya 15 cm. Dinding ini dirancang untuk memblokir setiap pergerakan, suara dan angin. Udara panas yang baru saja keluar dari kipas langsung menghantam keras permukaan bata yang kokoh, tanpa ada celah sedikit pun untuk menyelinap keluar. Seluruh volume panas raksasa itu seketika memantul kembali, menghantam langsung ke badan kompresor itu sendiri. Siklus suhu benar-benar hancur.
Celah sempit yang terjepit di antara dua dinding saat ini berfungsi persis seperti oven konveksi, tertutup. Keempat kompresor mesin masih beroperasi maksimal, terus-menerus, memompa lebih banyak panas ke dalam udara yang sudah terjebak. Hanya dalam waktu, sekitar 15 menit beroperasi, suhu yang terukur di area celah melonjak tajam, hingga 60 lalu 70 graseta. Casing aluminium kompresor menjadi sangat panas hingga bisa melepuhkan kulit, jika tidak sengaja tersentuh. Tanpa udara segar untuk mendinginkan. Oli pelumas di dalam kompresor mesin mendidih dan kehilangan fungsinya untuk mengurangi gesekan. Mesin mekanis itu mulai mengeluarkan suara protes yang berat. Suara dengungan halus pada awalnya berubah menjadi suara raungan yang terputus-putus, disertai dengan suara logam yang bergesekan krek-krek, bertubi-tubi karena kehabisan oli. Dinding peredam suara saya tetap menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di dalam kamar tidur, saya sedang duduk mengetik di depan komputer, dan hanya mendengar suara desingan yang sangat pelan merambat melalui fondasi rumah, sama sekali tidak mengganggu kesunyian ruangan. Sementara itu, di seberang perbatasan, situasinya mulai memasuki fase sakaratul maut. Kompresor AC dirancang dengan sistem keselamatan otomatis. Ketika sensor thermal mendeteksi bahwa mesin kompresor melebihi ambang batas suhu aman, ia akan segera memutus aliran listrik untuk mencegah risiko korsleting atau ledakan. Suara tit panjang yang memekakan telinga terdengar dari unit AC indoor di ruang tamu rumah Pak Sugeng. Lampu indikator hijau pada unit indoor tiba-tiba mati, digantikan oleh lampu merah yang berkedip terus-menerus, menandakan sistem error. Sirip pengatur arah angin perlahan menutup. Kompresor mesin di luar tiba-tiba berhenti berputar. Hanya dalam beberapa menit, AC di kamar tidur lantai 2 milik anak laki-lakinya juga ikut mogok kerja dengan gejala yang sama persis. Selanjutnya adalah AC di kamar tidur Pak Sugeng, dan terakhir AC di musala, ruang salat atas. Seluruh 4 unit AC jatuh ke mode mati, otomatis untuk melindungi diri. Sistem pendingin telah terkunci rapat, celah kecil itu dipenuhi dengan udara panas yang menyengat tanpa jalan keluar. Kompresor-kompresor mesin itu telah menyelesaikan sakaratul mautnya dengan cepat di bawah tekanan hukum fisika yang kejam. Keempat unit AC yang mati serentak menciptakan perubahan drastis di dalam rumah, petak Pak Sugeng. Udara dingin buatan menghilang, digantikan oleh massa udara panas raksasa yang menumpuk dari dinding beton dan merangsek masuk menguasai ruangan. Udara di dalam rumah mulai menjadi pengap dan menyesakkan hanya dalam waktu singkat. Dari segala sudut, rumah tua ini tak ubahnya seperti tungku. Pembakaran batu bata yang tertutup rapat, hawa panas menyengat dari langit-langit, mengepul dari lantai keramik, mengepung 6 orang yang tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pak Sugeng yang sedang duduk menonton TV di ruang tamu mulai berkeringat deras. Dia menyeka dahi dengan tangannya, mengumpat kesal dengan suara keras, tangannya meraih remote dan berulang kali menekan tombol daya. Unit AC mengeluarkan bunyi, bip-bip menerima perintah. Sirip angin terbuka tetapi kompresor mesin di luar sama sekali diam. AC itu hanya menghembuskan udara yang lembab dan panas ke wajah Pak Sugeng, lalu kembali mengedipkan lampu merah tanda error. Tidak terima, Pak Sugeng berdiri dan berjalan dengan kesal menuju kotak meteran listrik, MCB, menurunkan tuasnya lalu menyalakannya kembali dengan tujuan merestart seluruh sistem sirkuit listrik. Keempat unit mesin secara serentak menyala kembali selama sekitar 5 menit, mencoba menyemburkan sedikit udara sejuk yang lemah, lalu kembali mati secara otomatis karena tidak mampu melepaskan volume suhu panas yang terjebak di celah ventilasi. Upaya Pak Sugeng sepenuhnya sia-sia. Di kamar tidur di lantai 2, anak dan menantu Pak Sugeng dengan panik membuka lebar pintu kamar dan berlari ke koridor. Cucu laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun tidak tahan dengan panasnya, tubuhnya penuh dengan biang keringat, dan mulai menangis, menjerit-jerit. Suara tangisan anak kecil yang serak bercampur dengan keluhan, jengkel dari istri Pak Sugeng menciptakan pemandangan yang sangat kacau. Bu Sugeng mengambil kipas anyaman bambu dan mengipasi cucunya dengan panik, mulutnya berteriak keras. Pak, AC-nya kenapa ini? Lagi enak-enak nyala kok, tiba-tiba mati semua barengan? Panas begini anak kecil, sama orang tua mana bisa tahan? Wajah Pak Sugeng memerah karena panas dan marah. Dia menyeret 3 kipas angin industri besar dari gudang, mencolokkannya ke listrik dan menyalakannya. Dengan kekuatan paling kencang, mengarahkannya ke berbagai ruangan. Namun, di tengah cuaca luar ruangan 38 dan rumah yang menyerap panas seharian, kipas angin industri itu hanya berfungsi mengaduk-aduk udara, bukan menurunkan suhu. Kipas berputar kencang bergesekan dengan udara malah membuat hembusan angin panas menerpa kulit, menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman. Seluruh keluarga Pak Sugeng harus melewati malam penyiksaan tanpa tidur. Mereka harus terus-menerus mengepel lantai dengan air agar suhunya turun. Berkali-kali mandi,
tetapi begitu mengeringkan badan, keringat kembali mengucur deras. Pada malam musim kemarau yang seperti neraka itu, arogansi tetangga yang keras kepala, itu sepenuhnya dilelehkan di dalam rumahnya sendiri. Pukul 7 pagi keesokan harinya, matahari baru saja terbit tetapi sudah bersinar, sangat terik, menandakan hari yang lebih panas dari kemarin. Pak Sugeng dengan mata berkantung gelap dan wajah kuyu karena tidak tidur semalaman, buru-buru menelepon teknisi AC langganannya di ujung jalan. Dua teknisi datang membawa peralatan lengkap yang berat. Begitu melangkah melewati pintu, teknisi kepala sudah mengernyitkan dahi dan mengeluh karena panas yang menyengat menerpa. Wajahnya lebih pengap daripada berdiri di tengah jalan aspal. Pak Sugeng mendesaknya untuk memanjat jendela, menengok keluar ke celah ventilasi untuk memeriksa di mana letak korsletingnya sehingga mesin tidak menyala. Teknisi itu membuka tangga aluminium bentuk A dan memanjat naik, menempelkan wajahnya ke celah jendela Nako sambil melihat keluar. Dia menyalakan senter, smartphone-nya dan memeriksa area pemasangan kompresor. Hanya dalam beberapa detik teknisi itu berseru dengan sangat terkejut. Ya ampun Pak Sugeng. Siapa yang bangun tembok bata, nutupin rapat lubang napas mesin begini? Temboknya cuma sejengkal dari kipas AC, angin panas yang didorong keluar nabrak tembok dan muter balik semua. Kalau dipaksa nyala begini, mesin paling sakti pun bakal mati. Kompresornya, Pak. Teknisi itu bergegas keluar, melalui jendela dengan tali pengaman, menggunakan multitester untuk menjepit setiap ujung kabel kompresor untuk mengukur arus listrik. Beberapa saat kemudian, dia memanjat kembali ke dalam rumah, menggelengkan kepala dengan kecewa melaporkan hasilnya. Sang teknisi memberi vonis yang tegas. Saya sudah periksa teliti, Pak. Udara panas nggak bisa keluar, bikin kompresor overheat terus-menerus. Dua mesin yang paling besar di lantai satu kompresornya sudah mati total. Diukur listriknya juga nggak ada respons. Dua mesin yang di lantai atas kepanasan parah, kapasitornya pecah dan pipa tembaganya retak. Mendengar kompresornya mati, Pak Sugeng langsung panik, buru-buru menarik baju teknisi itu dan bertanya dengan nada mendesak, terus sekarang kalau diperbaiki, habis berapa? Kamu tolong ambil kompresor baru dan ganti sekarang juga, kalau panas begini siapa yang tahan? Teknisi itu mengeluarkan buku catatan, menghitung sejenak, lalu menjawab. Biaya ganti dua kompresor baru yang orisinal, ditambah biaya isi ulang freon untuk semuanya, dan ganti kapasitor. Untuk 4 unit mesin, kira-kira habis Rp12.000. Pak, tapi saya ngomong, jujur ya Pak, Bapak mau keluarin 50 juta buat beli AC paling canggih pun, hasilnya bakal sama saja. Prinsipnya, kompresor, outdoor, itu harus punya ruang, buat buang panas. Kalau Bapak nggak hancurin tembok itu biar hawanya lega, atau, Bapak nggak mau keluar uang lebih buat mindahin ke 4 AC ini ke atas, saya menolak memperbaikinya. Kalau besok saya ganti kompresor baru buat Bapak, terus, sorenya Bapak nyalain paksa, pasti bakal meledak lagi. Kalau begitu kejadiannya, saya nggak bisa kasih garansi. Ini kesalahannya karena lokasi pemasangan yang salah kaprah, bukan salah pabrik pembuatnya. Setiap kata penjelasan teknis dari teknisi AC itu bagaikan pukulan palu godam yang menghantam langsung harga diri dan kekeraskepalaan Pak Sugeng. Uang 12 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar bagi keuangan keluarganya saat ini. Dia berdiri mematung di tengah rumah, menatap kwitansi penawaran harga di tangan teknisi itu, lalu menoleh menatap dinding bata yang membawa petaka di celah sempit itu. Rasa kesal memuncak hingga ke ubun-ubun, mata Pak Sugeng memerah karena urat-urat darah kemarahan. Dia tahu siapa pembuat tembok itu. Kemarahan, preman kampung ini pun resmi meledak. Dia melesat keluar gerbang menuju rumah, saya dengan tujuan ingin bertarung habis-habisan. Karena yakin pencipta dinding petaka yang merusak 4 unit AC-nya adalah saya, Pak Sugeng dengan wajah memerah berlari keluar rumah. Dia tidak memedulikan untuk memakai baju terlebih dahulu, dan hanya dengan celana pendek lusuhnya, dia menerjang melewati halaman sempit lalu melesat lurus ke rumah saya. Suara hantaman di gerbang besi bergema keras memecah kesunyian pagi. Pukulannya begitu kuat sehingga gerbang besi kokoh rumah saya pun ikut bergetar. Sambil memukul gerbang dengan kedua tangannya, Pak Sugeng meneriakkan nama saya dengan volume suara yang memekakkan telinga. Keributan itu begitu besar sehingga beberapa ibu-ibu rumah tangga yang sedang menenteng keranjang belanjaan dari pasar pun harus berhenti dan memperhatikan. Jendela rumah-rumah tetangga di sekitar terbuka serempak untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari ruang kerja di lantai 3, saya sudah melihat melalui sistem kamera CCTV dan menyaksikan dengan sangat jelas rupa gila tetangga saya. Saya perlahan-lahan menutup layar laptop, berjalan lurus menuruni tangga. Saya sama sekali tidak merasa terburu-buru atau takut menghadapi kebrutalan itu. Semua skenario reaksi dari Pak Sugeng
bahkan jika dia membawa tongkat pemukul, sekalipun, sudah berada dalam perhitungan saya sejak hari pertama saya memanggil tukang untuk membangun tembok. Saya dengan tenang membuka kunci layar ponsel saya, menyalakan mode rekam video, beserta suara untuk mengumpulkan bukti, lalu berjalan ke halaman depan. Begitu, dia melihat saya menggeser slot dan membuka celah kecil pada gerbang besi, Pak Sugeng langsung melompat maju, menudingkan jari kasarnya ke wajah saya, dan mengancam. Dia mengumpat dan membuat keributan di seluruh gang. Maksudmu apa main-main kayak begini anak kemarin sore, kamu hancurkan. Tembok sialan itu sekarang juga biar AC rumah saya bisa napas, mesin rumah saya, rusak semua kompresornya. Tukang baru saja ngasih bon harganya. Saya minta ganti. Rugi 12 juta buat perbaikan mesin. Kamu keluarin uang sekarang juga dan ganti. Rugi. Dia melompat-lompat, berkeringat deras. Sengaja berbicara dengan sangat keras untuk menarik perhatian massa di sekitar dengan harapan bisa menekan saya. Saya mundur selangkah untuk menjaga jarak aman, tangan kanan saya mengangkat ponsel tinggi-tinggi, merekam langsung ke wajahnya yang berkerut menahan marah. Sambil tersenyum, saya membalas dengan nada yang sangat sopan, namun substansi, kata-katanya setajam pisau. Pak Sugeng, tolong tenang. Bapak sedang mengganggu ketertiban umum. Ini tanah saya. Jadi saya punya hak penuh untuk membangun dinding kedap suara demi menjamin waktu istirahat keluarga saya. Bapak urus saja, AC rumah Bapak, saya mengurus batas tanah saya. Apa urusannya mesin Bapak yang rusak dengan saya? Sampai Bapak kesini menggedor gerbang dan menuntut uang ganti rugi. Pak Sugeng kehabisan argumen, namun masih mencoba bersikap seperti korban, sesuai kebiasaan lamanya. Kamu bangun tembok nutupin lubang angin sampai merusak harta, benda orang, terus kamu bilang gak ada urusan. Saya sudah puluhan tahun tinggal di gang ini, belum pernah saya lihat orang sekurang ajar dan segois. Kamu, saya langsung membalas dengan volume suara yang cukup keras agar tetangga yang sedang menonton bisa mendengar dengan jelas. Bapak salah, saya membangun tembok di atas ruang yang sepenuhnya sah sesuai sertifikat hak milik saya. Saya tidak menyentuh atau merusak satupun peralatan milik Bapak. Bapak sendirilah yang sejak awal bertindak semaunya menggantung kompresor, hingga menjorok melewati batas ruang udara saya. Bapak memaksakan mesin terus menyala saat cuaca sedang panas-panasnya sampai kompresornya rusak. Jadi Bapak harus menanggung sendiri. Akibatnya, tidak ada aturan hukum manapun yang melarang saya membangun tembok di atas tanah saya sendiri. Kalau Bapak terus menggedor gerbang dan berteriak-teriak mengganggu keluarga saya akan membawa video ini ke Polsek dan menuntut Bapak atas pasal perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban umum. Melihat saya bersandar pada hukum dan memiliki bukti yang jelas, Pak Sugeng menggeram marah tetapi sama sekali tidak berani main tangan. Dia memukul dadanya keras-keras, menunjuk ke langit bersumpah serapah, dan mengumumkan bahwa dia akan memanggil aparat untuk menjebloskan saya ke penjara karena perusakan. Saya tersenyum, mengangkat bahu, membuka lebar gerbang besi dan mempersilakannya memanggil siapa saja sesuka hatinya. Sesuai dengan ancamannya, Pak Sugeng dengan marah kembali ke rumahnya untuk mengambil ponsel. Dia menekan nomor dan melapor langsung ke polisi Polsek, Babin Kamtipmas, dan pada saat yang sama juga memanggil petugas kelurahan bagian tata ruang dan BPN yang mengurus ketertiban bangunan di wilayah tersebut. Melalui telepon, dia berteriak-teriak menyebarkan cerita dan menambahkan banyak detail palsu untuk mencoreng nama saya. Dia menuduh saya mendirikan bangunan liar tanpa izin, sengaja menutup lubang ventilasi udara, merusak aset keluarganya yang bernilai tinggi, dan menyebabkan kerugian finansial yang serius. Sambil menunggu aparat datang, Pak Sugeng berdiri di tengah gang, terus mengeluh kepada tetangga-tetangga sekitar tentang keangkuhan pemuda yang baru pindah itu. Seluruh warga gang keluar untuk menonton, berkerumun memenuhi sebagian jalan. Pak RT yang mendengar kabar ada pertengkaran hebat juga buru-buru mengayuh, sepedanya datang. Begitu melihat saya berdiri bersedekap menyandarkan punggung di gerbang, Pak RT segera menarik saya ke sudut yang sepi. Wajahnya berkerut, penuh kekhawatiran. Kamu ini ngapain sih sampai Sugeng manggil polisi sama kelurahan turun tangan? Kan Bapak sudah bilang dari awal, mengalah saja biar urusannya kelar. Sekarang, aparat datang buat bikin berita acara. Kalau kamu ketahuan ada pelanggaran, bisa cari penyakit sendiri, bayar dendanya repot. Nak, si Sugeng ini kenalannya banyak, jangan main-main sama dia. Saya menepuk ringan bahu Pak RT untuk menenangkannya, dengan nada bicara yang sangat santai. Bapak tenang saja. Setiap hal yang saya lakukan sudah saya perhitungkan, dan selalu patuh hukum. Saya tidak salah, kenapa Bapak harus khawatir? Sebentar lagi pas petugas datang, Bapak lihat saja bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Saya akan buktikan kepada seluruh warga gang, siapa
sebenarnya yang melakukan pelanggaran. Kurang dari 30 menit kemudian, sebuah mobil patroli Satpol PP dan polisi dari Polsek berhenti di ujung gang. Dua anggota polisi berseragam turun, ditemani oleh seorang petugas dari kelurahan, BPN yang mengenakan kemeja biru muda, membawa tas kerja yang tebal. Begitu melihat sosok aparat, Pak Sugeng langsung berlari menyambut, tangannya menunjuk-nunjuk tanpa henti ke arah tembok bata. Saya yang baru dibangun, mulutnya mencerocos menyampaikan tuduhan dengan nada kemenangan. Dua anggota polisi itu meminta semua orang untuk tenang, lalu melangkah ke hadapan saya untuk menanyakan situasi. Alih-alih berdiri berdebat di luar gang, di bawah terik matahari hampir 40 derajat, saya tersenyum sopan, membuka lebar gerbang, dan mengundang mereka semua masuk ke dalam rumah. Mari bapak-bapak petugas silakan masuk ke dalam rumah, minum air dingin dulu, lalu kita bicarakan baik-baik. Kalau berdiri di luar panas-panas begini tidak baik untuk kesehatan. Pak Sugeng, silakan masuk juga. Biar kita selesaikan. Bertatap muka dengan jelas. Ruang tamu rumah saya saat itu sedang menyalakan AC yang sejuk. Perbedaan suhu yang drastis ini membuat semua orang yang baru melangkah masuk merasa lega. Rasa panas pun sedikit mereda. Saya berinisiatif mengambil gelas dan menuangkan es teh manis untuk masing-masing orang. Setelah para petugas duduk di meja, saya berjalan ke lemari dokumen, mengeluarkan map dokumen kepemilikan tanah yang dibungkus rapi dalam map plastik. Saya meletakkan sertifikat hak milik, SHM asli dan lembar gambar situasi denah, BPN yang berstempel merah tepat di tengah meja. Saya menggunakan tangan meratakan lembaran denah itu, dan berkata dengan tegas kepada petugas BPN, silakan periksa dokumen sah milik saya. Sebelum membangun tembok itu, saya telah menyewa jasa surveyor independen untuk mengukur koordinat dengan saksama. Saya tegaskan bahwa konstruksi tembok saya dibangun tepat pada batas yang diizinkan, tidak menyerobot 1 cm persegi pun tanah fasilitas umum, atau melanggar ruang udara tanah SHM rumah Pak Sugeng. Saya mengundang bapak-bapak untuk segera melakukan pengukuran langsung di lapangan untuk mencocokkan dengan gambar ini. Biarkan angka-angka matematis yang menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Petugas BPN mengangguk setuju dengan usulan saya. Dia membuka tas kerja hitamnya, mengeluarkan alat ukur tanah meteran laser digital berteknologi terbaru. Seluruh rombongan, termasuk saya, Pak Sugeng, polisi Babin Kamtipmas, dan Pak RT bersama-sama bergerak ke area celah sempit yang berbatasan di antara kedua rumah. Sinar matahari terik masih menyinari lurus ke arah ruang udara sempit itu. Udara di sini terasa sangat panas karena radiasi suhu dari dinding dan halaman semen yang memantul ke atas. Petugas BPN menyiapkan perangkatnya, mulai mencari titik patok koordinat standar yang sebelumnya ditandai dengan paku besi di jalan. Setelah menyesuaikan water pass, dia menyalakan mesin. Sinar laser merah yang tajam melesat vertikal, membentuk garis lurus imajiner yang membagi ruang. Semua mata tertuju pada garis merah itu. Petugas BPN mengambil meteran baja dan menariknya dari titik laser hingga ke tepi dinding peredam suara saya. Dia melakukan pengukuran dengan sangat teliti di 3 titik awal, tengah, dan akhir dinding untuk memastikan objektivitas absolut. Hasilnya langsung terlihat, disaksikan oleh semua orang. Petugas BPN menggulung meterannya kembali, berbalik, dan mengumumkan hasilnya dengan nada suara profesional yang jelas. Berdasarkan parameter koordinat di SHM dan hasil pengukuran aktual di lapangan, saya menyimpulkan bahwa dinding bata ini dibangun menjorok ke dalam batas tanah sah milik Mas Budi sejauh 5 cm. Seluruh konstruksi dinding berada 100% di atas area tanah hak milik Mas Budi. Mas Budi sama sekali tidak melanggar peraturan apapun tentang penyerobotan tanah atau tata letak lingkungan. Fakta telah diungkapkan melalui ilmu pengetahuan. Argumen tuduhan Pak Sugeng hancur, berkeping-keping. Anggota polisi Babin Kamtipmas saat itu juga menoleh ke arah Pak Sugeng, memberikan peringatan dengan sikap tegas. Pak Sugeng dengar sendiri hasil pengukurannya. Ini adalah sengketa perdata soal hak milik, tapi Mas Budi membangun di atas tanah yang sesuai dengan SHM-nya, itu sepenuhnya sah menurut hukum. Tidak ada yang berhak melarangnya melindungi propertinya. Bapak memanggil kami kemari dengan laporan palsu, itu membuang-buang waktu aparat negara. Dan, untuk masalah Bapak, coba Bapak lihat sendiri braket besi dan kompresor AC Bapak, yang bergantung dan menjorok jauh melewati batas udara tanah Mas Budi. Justru, itulah tindakan yang melanggar hukum sejak awal, menyerang langsung ruang udara, rumah orang lain. Kami selaku aparat meminta Bapak segera mencari tukang, untuk memindahkan dan membongkar barang yang menyerobot itu secepatnya. Bapak tidak punya hak memaksa Mas Budi menghancurkan dinding pembatas yang sah itu. Mendengar vonis tegas dari perwakilan penegak hukum, Pak Sugeng benar-benar terdiam.
Wajahnya yang keriput langsung pucat pasi kehilangan warna darah, berubah dari merah padam menjadi sepucat kertas karena malu. Sikap angkuh, arogan, dan kebiasaannya menindas pendatang baru telah ditelanjangi oleh aparat, tepat di hadapan warga tetangga. Para tetangga yang menonton di luar gang mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik membicarakan tabiat buruk Pak Sugeng, membuat dia semakin kehilangan muka. Petugas mengeluarkan kertas di meja, menyusun berita acara yang mencatat seluruh kejadian di lapangan, meminta saya dan Pak Sugeng menandatangani sebagai konfirmasi, lalu mereka masuk ke mobil dan pergi. Mereka meninggalkan tetangga preman itu berdiri kaku di tengah gang, menelan kekalahan telak yang diakibatkan oleh keserakahannya sendiri, tanpa ada satupun institusi aparat yang bisa membela atau melindunginya. Pak Sugeng menelan rasa pahit dan kembali ke rumahnya yang panas bagaikan kawah, candra di muka. Tekanan dari istri dan suara tangisan cucu-cucunya yang masih kecil membuatnya tak bisa menunda lebih lama lagi. Sore itu juga, dia menelepon kembali teknisi AC langganannya yang datang tadi pagi. Dia terpaksa setuju, mengeluarkan uang tunai Rp12.000 untuk membeli kompresor baru yang orisinal, untuk menggantikan 2 kompresor di lantai 1. Namun, Pak Sugeng masih mempertahankan sifat keras kepalanya, alih-alih mengeluarkan uang tambahan untuk membayar tukang membongkar seluruh jalur pipa dan memindahkan ke 4 kompresor. Itu ke atap atas sesuai saran teknisi, dia memilih solusi tambal sulam. Karena ingin hemat biaya, dia meminta teknisi memasang kembali kompresor baru tepat di posisi semula, namun menyuruh mereka membeli tambahan 2 unit exhaust fan industri, berkapasitas besar. Dia berasumsi bahwa exhaust fan akan menciptakan hembusan angin kencang yang bisa meniup udara panas yang terjebak di celah sempit itu, sampai keluar gang, dengan harapan bisa menyelamatkan sistem pendinginan, AC-nya. Kedua teknisi itu bekerja dengan keringat membasahi punggung, berjuang, memotong pipa tembaga, membuang sisa freon lama, dan menyambungkan kompresor baru kedua unit AC di lantai bawah. Bekerja di ruang yang sempit dengan suhu luar mencapai 40 grad Celcius membuat mereka kelelahan. Setelah instalasi selesai, mereka dengan hati-hati mengisi ulang seluruh gas freon baru, lalu menghubungkan sistem exhaust fan tersebut. Seluruh harapan keluarga Pak Sugeng tertumpu pada perbaikan mahal ini. Pukul 6 sore, ketika suhu luar ruangan masih terasa pengap, Pak Sugeng menghidupkan kembali MCB listrik. 2 AC yang mesinnya baru mulai menyala dengan halus. Udara dingin menyembur cepat ke ruang tamu, membuat semua orang menghela napas lega. Exhaust fan industri di luar celah berventilasi juga meraung. Baling-balingnya berputar kencang, berusaha membuang udara panas keluar. Namun, kegembiraan itu hanyalah ilusi sesaat. Pak Sugeng terlalu meremehkan kekokohan dinding peredam suara yang saya buat dan terlalu melebih-lebihkan kemampuan beberapa exhaust fan. Celah sempit yang ditutupi oleh dinding tebal, rumah saya dari depan telah menciptakan sudut mati yang mutlak dari segi aerodinamika. Sehebat apapun daya sedot kipas, ia hanya mampu meniup lapisan udara di permukaan. Sementara itu, volume panas ekstrem yang disemburkan terus-menerus dari kompresor baru masih menabrak dinding dan memantul langsung ke button mesin. Hari pertama berlalu dengan damai karena ada hujan deras yang membantu menurunkan suhu. Namun, memasuki hari ketiga, puncak gelombang panas kembali, datang dengan intensitas yang lebih dahsyat. Ruang celah sempit itu dengan cepat berubah menjadi tungku gas. Sore itu, suara ledakan kecil pup terdengar dari arah celah. 2 AC yang baru saja diganti kompresornya seharga 12 juta, kembali mengedipkan lampu merah berulang kali, menandakan error overheat. Sirip, pengarah angin kembali menutup, kompresor mesin yang baru dipasang itu kembali mati untuk kedua kalinya karena sistem pembuang panas kembali gagal total. Uang 12 juta rupiah milik Pak Sugeng benar-benar terbuang ke tempat sampah tanpa membuahkan hasil sedikitpun. Rumah petak itu kembali ke kondisi panas dan pengap seperti pabrik peleburan besi. Rasa frustrasi tampak jelas di wajah Kuyu, tetangga arogan tersebut. Setengah bulan penuh berlalu sejak hari sistem AC rumah Pak Sugeng resmi mati, untuk kedua kalinya. Gelombang panas yang mengerikan terus berlanjut dengan intensitas ekstrem menyelimuti ibu kota. Kehidupan 6 orang di dalam rumah petak berdinding tipis itu benar-benar berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Pada siang hari, panas dari atap seng dikombinasikan dengan dinding bata yang menyerap panas membuat suhu di dalam rumah selalu bertahan di angka 38 derajat Celcius. Tidak ada satu ruang pun yang memberikan kenyamanan. Seluruh anggota keluarga Pak Sugeng, yang biasanya makan malam di meja makan yang layak, kini terpaksa menggelar tikar dan duduk berserakan di lantai ruang tamu, mencoba mencari sedikit hawa dingin dari keramik. Beberapa kipas industri besar masih beroperasi dengan kapasitas penuh siang dan malam. Namun,
Menyalakan kipas terus-menerus di ruang tertutup dan panas hanya memberikan efek sebaliknya. Baling-baling kipas menyedot massa udara yang pengap, lalu menghantamkannya ke kulit, menciptakan rasa perih yang sangat tidak nyaman. Orang-orang di dalam rumah berjalan gontai, punggung baju mereka selalu basah, kuyup oleh keringat. Akibat kurang tidur berhari-hari, saraf semua orang menjadi sangat tegang. Suara tawa dan obrolan ceria sehari-hari menghilang, digantikan oleh kekesalan dan pertengkaran tiada henti karena alasan-alasan sepele. Puncak ketegangan terjadi pada suatu Sabtu sore. Cucu laki-laki Pak Sugeng yang berusia 3 tahun, setelah berhari-hari terpapar panas yang pengap, akhirnya jatuh sakit. Seluruh tubuh anak itu dipenuhi ruam merah karena biang keringat, ditambah karena terus-menerus terkena hembusan kipas angin langsung ke wajah. Dia menderita radang tenggorokan akut, demam tinggi mencapai hampir 40 derajat. Anak dan menantunya dengan panik menggendong cucunya dan memanggil taksi untuk membawanya ke IGD RSUD setempat. Biaya rumah sakit dan obat-obatan kembali menguras kantong mereka. Bu Sugeng yang sedang mengepel lantai sambil terisak-isak menangis karena kasihan pada cucunya, tak mampu lagi memendam kekesalannya selama setengah bulan. Terakhir, Bu Sugeng membanting kain pel ke lantai, berdiri berkacak pinggang, menunjuk tepat ke wajah Pak Sugeng yang sedang duduk lesu di sofa, dan memarahinya habis-habisan dengan nada yang keras hingga terdengar sampai ke rumah saya. Bapak dengerin saya ya. Keluarga kita hancur-hancuran begini ini semua. Karena keras kepalanya Bapak. Waktu awal si Budi sudah datang bicara baik-baik, minta Bapak mindahin AC. Bapak malah sok jagoan karena merasa lebih tua, terus ngusir, dan maki-maki dia. Cuma karena ego gengsi murahan Bapak, serakah ngambil beberapa jengkal udara yang bukan tanah kita, sekarang seluruh keluarga harus tersiksa begini. Cucu kita masuk rumah sakit habis uang banyak, anak menantu pada berantem. Uang buat ganti 2 kompresor 12 juta kemarin, Bapak pelit, gak mau bayar tukang mindahin ke atas atap. Sekarang rusak lagi kan? Ini yang Bapak mau? Bapak mau rumah ini kebakar semua baru Bapak puas? Hah? Dimarahi habis-habisan oleh istrinya pada siang bolong, Pak Sugeng sama sekali tak bisa membantah. Semua argumen istrinya menghantam tepat pada kelemahan dan kesalahan fatalnya akibat keras kepala. Pak Sugeng hanya duduk memeluk lutut, rambutnya kusut masai belum dicukur. Wajahnya tirus dan kuyu karena kurang tidur, serta banyak pikiran. Arogansi si preman kampung hancur lebur di bawah tekanan dari keluarganya sendiri. Dia sangat menyesal telah mencari masalah dengan saya. Namun, penyesalan itu mungkin datang terlambat. Sepanjang hari dia hanya mondar-mandir di dalam rumah. Bahkan saat harus keluar membuang sampah pun, dia tak berani mengangkat wajahnya untuk melihat tetangga sekitar karena terlalu malu. Ketegangan dalam keluarga ditambah panas yang menggerogoti fisik membuat Pak Sugeng tidak sanggup lagi memaksakan diri bertahan walau hanya 1 hari. Dia sangat sadar bahwa segala solusi teknis yang tambal sulam tidak akan berguna. Menghadapi dinding pertahanan saya yang kokoh, satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan keluarganya saat ini adalah menghancurkan dinding tersebut. Namun, untuk melakukannya, dia harus mendapatkan izin dari saya. Karena gengsinya tidak mengizinkan dia datang langsung ke rumah saya, dengan wajah memelas sebagai musuh. Pak Sugeng memilih jalan memutar. Senin pagi, Pak Sugeng berpakaian lebih rapi dari biasanya, memakai topi dan berjalan kaki menuju rumah Pak RT. Dia membeli sebungkus rokok mahal dan teh celup kotak premium sebagai buah tangan. Duduk di hadapan Pak RT, Pak Sugeng membuang semua sikap arogan yang biasa ia tunjukkan. Menurunkan suaranya, memohon agar Pak RT mau menjadi mediator perdamaian. Dia menceritakan kondisi keluarganya yang memprihatinkan, cucunya yang dirawat di rumah sakit, hingga keributan rumah tangganya. Dia dengan sungguh-sungguh meminta Pak RT untuk berbicara baik-baik kepada saya, memohon agar saya mengasihani mereka dan menghancurkan setengah bagian dinding agar udara bisa mengalir. Sebagai gantinya, dia berjanji akan memberikan kompensasi penuh untuk semua kerugian. Pak RT yang mendengarnya pun berdecak prihatin, setuju untuk membantu demi asas kerukunan bertetangga. Malam harinya, Pak RT mengetuk pintu rumah saya. Saya mengundangnya masuk ke ruang tamu dan menyeduhkan teh melati yang enak, menjamunya dengan pantas. Pak RT dengan perlahan menceritakan kembali seluruh permohonan Pak Sugeng. Beliau meletakkan gelas teh di meja, menatap saya dengan tatapan tulus memberikan nasihat. Nak Budi, Bapak tahu Pak Sugeng itu salah, total dari awal. Dia yang keras kepala itu juga sudah membayar harga yang sangat mahal. Sudah rugi uang tambah jatuh sakit, cucunya sampai masuk rumah sakit. Pepatah bilang, tidak ada orang yang memukul orang yang sudah bertaubat. Bisakah Nak Budi berbesar hati, menyewa tukang untuk membongkar separuh tembok di celah ventilasi itu agar aliran udara bisa keluar? Bapak yang pasang badan, menjamin kalau Pak Sugeng akan mengembalikan seluruh uang ongkos tukangnya ke kamu.
Kita bertetangga itu untuk jangka panjang. Kalau kamu terlalu keras juga, tidak baik, nak. Saya duduk di hadapannya, mendengarkan dengan saksama setiap perkataan Pak RT, tetapi ekspresi wajah saya sama sekali tidak berubah. Saya menuangkan tambahan teh ke gelas beliau, tersenyum tipis, lalu membalas dengan nada yang sangat tegas dan tak terbantahkan. Saya sangat menghormati Bapak karena Bapak adalah ketua lingkungan yang bertanggung jawab dan mau repot-repot datang ke sini untuk masalah ini. Tapi, Pak RT, hukum adalah hukum. Hak dan kesehatan keluarga saya harus ditempatkan di atas segalanya. Saya membangun tembok ini menggunakan uang dari hasil keringat saya, tepat di atas tanah saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk menghancurkan properti saya sendiri hanya demi kenyamanan seseorang yang dengan sengaja pernah menginjak-injak hak saya. Saya menyesap teh lalu melanjutkan, kalau saya dengan mudah mengalah dan membongkar tembok sekarang, Pak Sugeng hanya akan menganggap saya anak kecil yang mudah dimanipulasi. Besok kalau AC-nya sudah diperbaiki, saya yakin dia akan membiarkan braket besi itu tetap menyerobot ruang udara rumah saya. Saya tegaskan, saya tidak setuju dengan usulan menghancurkan separuh tembok. Saya ingin orang ini belajar secara mendalam tentang rasa hormat pada hukum dan menghargai tetangganya. Ketika Pak Sugeng menyadari kesalahannya sendiri, dan tahu bagaimana harus bersikap dengan benar, saya akan memiliki cara sendiri untuk menyelesaikannya. Untuk sekarang, Bapak sampaikan saja ke keluarga di sebelah bahwa semuanya akan tetap saya biarkan seperti ini. Pak RT menghela napas panjang. Tahu bahwa pendirian sekuat baja ini tak bisa digoyahkan. Beliau akhirnya pamit pulang. Saya terus mempertahankan keheningan yang menakutkan ini untuk menunggu penyerahan diri yang tanpa syarat. Waktu berlalu, genap 1 bulan sejak hari keluarga Pak Sugeng mulai dipanggang hidup-hidup di dalam rumah tanpa AC. Segala upaya meminta bantuan aparat atau RT menemui jalan buntu. Suhu panas di bulan Juni sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, malah terasa semakin terik dan menyesakkan. Sikap diam saya yang tegas menciptakan tekanan psikologis luar biasa yang membebani pikiran tetangga saya itu. Pak Sugeng telah kehabisan seluruh strateginya. Ketika seseorang terpojok dan dirampas kenyamanan hidup dasarnya, gengsi pribadi secara otomatis menjadi sesuatu yang tidak berharga. Minggu sore, cuaca sangat terik, tak ada angin dan sangat pengap. Saya sedang membaca buku di ruang tamu yang sejuk ketika mendengar suara bel gerbang berbunyi dengan ragu-ragu. Saya melihat melalui layar monitor CCTV. Pemandangan yang cukup mengejutkan terlihat. Pak Sugeng dan istrinya berdiri di luar gerbang. Bu Sugeng membawa parsel buah impor kualitas premium yang diikat pita merah elegan. Jenis parsel ini jauh lebih mahal nilainya dibandingkan yang pernah saya bawa ke rumah mereka di hari pertama. Pak Sugeng berdiri di samping istrinya, mengenakan kemeja lengan pendek yang dimasukkan rapi ke dalam celananya. Kedua tangannya saling bertaut dengan gelisah. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang biasanya ia tunjukkan. Sang preman kampung itu kini menundukkan kepalanya, tubuhnya menegang seperti seorang murid sekolah yang ketahuan berbuat salah dan sedang menunggu dihukum oleh gurunya. Saya berjalan perlahan ke halaman, membuka gerbang besi lebar-lebar. Begitu melihat saya, Pak Sugeng mengangkat kepalanya, matanya merah, berkaca-kaca, suaranya parau dan bergetar, memohon pengampunan dari pemuda yang dulu sempat ia rendahkan. Nak Budi, Bapak minta maaf. Bapak yang salah, nak. Mata Bapak ini buta. Bapak nggak tahu cara bersikap sopan dan malah menghina kamu waktu itu. Sebulan ini, keluarga Bapak hidup setengah mati. Menantu Bapak mau bawa cucu kabur ke rumah, mertuanya karena kepanasan nggak tahan. Bapak sadar kalau Bapak salah besar, sudah merebut batas ruang udara rumah kamu. Bapak juga tahu Bapak salah karena emosi dan menyiram tukangmu pakai air. Bapak mohon, tolong kasihanilah orang tua, ini. Maafkan Bapak kali ini, nak. Bu Sugeng yang berdiri di sebelahnya bergegas menyodorkan parsel buah itu ke depan, memohon dengan suara memelas melanjutkan kata-kata suaminya. Nak Budi, tolong terima parsel ini sebagai tanda permintaan maaf kami yang paling tulus. Suami ibu ini sifatnya emosional dan keras kepala, makanya bikin masalah besar. Kami berdua berjanji, mulai besok kami pakai uang pribadi untuk menyewa tukang, memindahkan seluruh keempat kompresor AC itu jauh ke atas atap rumah kami. Kami janji tidak akan berani menggantungnya di celah itu lagi. Berapapun biaya, tukang untuk menghancurkan dinding peredam itu, kami berdua siap menanggung dan membayar seluruh tagihannya tanpa kurang sedikit pun. Kami berdua merendahkan diri datang ke sini, hanya memohon Nak Budi setuju membongkar dinding yang menutup jalan udara itu, supaya anginnya masuk dan menyelamatkan keluarga kami melewati musim kemarau ini. Kalau ada syarat lain, kami juga siap memenuhi. Saya berdiri bersedekap mengamati dengan saksama ekspresi wajah dan sikap sepasang suami istri ini.
Permintaan maaf Pak Sugeng benar-benar tulus dan tidak terlihat sedikit pun kepura-puraan. Fakta bahwa seorang pria tua yang terkenal sebagai pembuat masalah di gang harus secara langsung membawa parsel, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, dan berjanji memperbaiki kerusakan kepada seorang pemuda, adalah bukti paling nyata dari penyerahan diri yang total. Orang tua yang mengandalkan keangkuhan untuk menindas ini telah merasakan berbagai kepahitan, menderita kerugian finansial yang besar, dan kehilangan seluruh harga dirinya. Tujuan saya untuk memberikan efek jera telah mencapai hasil maksimal. Jebakan fisika yang saya pasang telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Melihat sikap sepasang suami istri ini yang mengiba di bawah terik matahari sore yang menyengat, saya paham bahwa pelajaran tentang hukum dan etika ini sudah cukup terpatri kuat dalam benak mereka hingga sisa hidup mereka. Dendam apapun jika diperpanjang tidak akan membawa manfaat praktis bagi kehidupan saya. Saya perlahan-lahan menerima parsel buah dari tangan Bu Sugeng, mengangguk tersenyum, dan menjawab dengan nada yang tegas. Pak Sugeng, tujuan saya membangun dinding itu bukan untuk menjahili keluarga Bapak, tapi untuk melindungi ketenangan rumah saya. Saya setuju menerima permintaan maaf Bapak berdua. Besok, Bapak silakan panggil tukang untuk membongkar dan memindahkan seluruh keempat kompresor itu ke atas. Setelah ruang celah itu benar-benar kosong dari peralatan yang menyerobot, saya akan menyuruh orang untuk membongkar tembok ini. Biaya pembongkarannya biar saya yang tanggung. Anggap saja ini hadiah perkenalan saya yang tertunda sebagai tetangga baru. Mendengar kata-kata saya, raut wajah Pak Sugeng langsung mengendur. Kerutan di dahinya seolah menghilang. Dia terus-menerus menangkupkan tangannya dan membungkuk berterima kasih kepada saya. Air matanya nyaris menetes karena terharu dan lega. Suami istri itu kembali ke rumah mereka dengan perasaan gembira, membawa harapan akan malam tidur yang sejuk dalam waktu dekat. Semua hambatan psikologis di antara kedua keluarga resmi dihilangkan setelah kesepakatan bersejarah tersebut. Tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, sekelompok teknisi AC datang ke rumah Pak Sugeng. Suara mesin bor dan palu bergema beriringan. Para teknisi yang berkeringat deras bergelantungan dengan susah payah, membongkar setiap unit kompresor raksasa itu dengan hati-hati. Mereka menggunakan kerekan untuk menarik seluruh kompresor beserta braket besinya hingga ke atas atap lantai 3. Proses pemindahan, penarikan ulang pipa tembaga, dan pengisian ulang freon membuat Pak Sugeng harus merogoh kocek lagi hingga hampir Rp18.000. Ditambah dengan uang untuk mengganti kompresor yang rusak sebelumnya, tetangga arogan itu harus membayar harga mahal senilai total Rp30.000 tunai hanya karena keserakahan. Merampas batas ruang yang membutakan akal sehat. Ketika ruang di celah rumah Pak Sugeng telah dibersihkan sepenuhnya dan tak ada lagi peralatan yang menjorok, saya menelepon tim tukang batu saya sebelumnya untuk kembali. Pekerjaan pembongkaran dinding berlangsung cukup cepat. Lapisan batu bata dihancurkan, kerangka besinya dipotong. 10 lapis busa rockwool ditarik keluar, dimasukkan ke dalam karung untuk dibuang. Jarak celah ventilasi selebar 50 cm di antara kedua rumah dikembalikan persis seperti kondisi aslinya, terasa lega dan sangat bersih. Angin alami dari luar gang kembali bertiup bebas melalui celah sempit itu, membawa kesejukan bagi dinding kamar tidur saya. Cerita sengketa ruang yang menegangkan berakhir dengan damai berkat ketegasan dan pemahaman tentang hukum. Malam itu, saya membuka jendela nako lebar-lebar, menikmati hembusan angin malam dan kesunyian mutlak kawasan permukiman tua ini. Tidak ada lagi dengungan memekakkan telinga, tidak ada lagi angin panas yang menyengat wajah. Saya menyeduh secangkir kopi, duduk mengedit dokumen di depan komputer dengan pikiran yang sangat santai dan produktif. Mengenai Pak Sugeng, sejak kompresor AC-nya dipindahkan, sikapnya berubah 180 derajat. Dia tidak lagi arogan dan mengangkat wajahnya dengan angkuh saat keluar ke gang. Setiap kali kami tak sengaja berpapasan di jalan, dia selalu mengambil inisiatif untuk mengangguk dan menyapa dengan sangat sopan. Tetangga itu telah kehilangan puluhan juta rupiah dan mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh warga gang. Namun sebagai gantinya, dia mendapatkan pelajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tahu bagaimana menghormati hak hukum orang lain.